وبركاته. صباح الخير أيها التلاميذ والتلميذات. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring hari ini. Anak-anakku semua sehat-sehat semua? Sehat-sehat selalu? InsyaAllah kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah, kita tetap bisa menjalankan tugas kita untuk mencari ilmu. Namun anak-anakku sekalian, pada kondisi yang semacam ini, mari anak-anak tetap jaga kesehatan dan tidak lupa tetap semangat untuk menuntut ilmu meski kondisi yang kurang mendukung. Jangan melemah, jangan kendor hanya karena adanya musibah ini. Sekali lagi, tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku sekalian, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran daring, mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Saya yakin sudah siap. Silahkan dibuka HP-nya, hentikan semua game, semua permainan. Kita fokus untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya, marilah kita awali, kita buka pembelajaran daring kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah pembelajaran hari ini akan membawa manfaat bagi kita. Kita akan mendapatkan ridha dari Allah. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bermanfaat untuk perbaikan agama kita, bermanfaat untuk dunia kita, dan bermanfaat untuk akhirat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, hari ini kita masih meneruskan materi minggu yang lalu, yakni dengan tema semua bersih, hidup jadi nyaman. Pada minggu yang lalu telah kita bahas tentang pengertian suci, pengertian toharo. Masih ingat? Apa itu toharo? Toharo adalah bersuci dari najis dan hadas. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana cara mensucikan diri dari najis, termasuk jenis-jenis najis. Dan juga kita bahas tentang bagaimana cara untuk membersihkannya atau untuk mensucikannya. Pada hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mensucikan hadas atau cara bersuci dari hadas. Tengok ke belakang sebentar. Masih ingat apakah hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Hal-hal yang diharamkan karena kita mempunyai hadas. Hadas kita bagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Bagaimana cara mensucikannya? Hadas kecil bisa suci dengan wudu atau tayamum.
Sedang hadas besar bisa suci dengan mandi atau tayamum. Untuk hari ini akan kita bahas tentang bersuci dari hadas kecil, yakni wudu dan atau tayamum. Dalam pembelajaran nanti ada tujuan yang harus kalian kuasai, yakni kalian diharapkan bisa memahami, tahu bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana ketentuannya, dan bagaimana tata cara bertayamum yang benar. Yang pertama, tata cara atau ketentuan berwudu. Apa sih wudu itu? Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air sesuai syarat dan rukunnya. Sebelum kita berwudu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena adalah syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan sesuatu. Syarat wudu berarti harus ada sebelum kita berwudu. Yang pertama, Islam. Maka orang non-muslim tidak sah untuk berwudu, tidak bisa mensucikan dirinya. Yang kedua, mumayyiz atau tamyiz, artinya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Itu disebut dengan tamyiz. Orangnya namanya mumayyiz. Yang ketiga, syarat wudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi tidak hanya air suci saja, tapi air suci dan mensucikan. Artinya air yang suci dan bisa untuk mensucikan. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contoh, air kelapa itu suci, boleh diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu. Air teh, air kopi, dan sebagainya. Ini hanya suci, tapi tidak mensucikan. Yang keempat, tidak ada penghalang air untuk sampai ke kulit dari anggota wudu yang harus dibasuh. Jadi di anggota badan kita yang harus kita basuh ketika wudu harus tidak ada sesuatu benda yang menghalanginya, yang menyebabkan air tidak sampai ke kulit. Contohnya lilin umpamanya. Kalau tangan kita terkena lilin, bersihkan dulu. Mungkin minyak yang bisa menghambat, menghalangi sampainya air ke kulit kita, ini harus dihilangkan lebih dahulu. Yang kelima, syarat wudu adalah mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam wudu itu ya ada yang hukumnya wajib, yang termasuk rukun, namun juga ada yang sunnah. Yang wajib ada yang kita kenal dengan rukun wudu, sesuatu yang harus ada ketika kita berwudu. Yang pertama, niat. Di dalam berwudu harus ada niat. Sudah hafal kalian? Saya yakin hafal semua. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari
Fardhu lillahi ta'ala. Kapan waktunya niat? Waktunya niat bersama dengan pertama kali membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Namanya membasuh. Ya. Air harus mengalir. Lalu mana batasan muka? Batasan muka bagian atas adalah mulai tumbuhnya rambut kepala sampai ke bawah ujung dagu. Kanan kiri dibatasi oleh telinga. Itu wajah atau muka yang harus kita basuh ketika wudhu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap berbeda dengan membasuh. Kalau membasuh dengan air mengalir, kalau mengusap tidak harus dengan air mengalir. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jenggolan yang ada di kaki itu mata kaki. Kemudian yang keenam, harus tertib, harus berurutan sesuai dengan urutan yang dari atas tadi, sehingga tidak boleh kita mendahulukan kaki, tangan dulu baru muka, tidak boleh. Harus urut sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan. Selain rukun wudhu, ada juga yang kita sebut dengan sunnah wudhu. Kalau rukun itu harus dikerjakan, kalau tidak berarti wudhunya tidak sah. Sedang sunnah itu boleh dikerjakan atau lebih baik dikerjakan selama masih ada waktu. Mungkin kalau kita terburu-buru karena sudah akan ketinggalan sholat jamaah, mungkin yang sunnah-sunnah ini bisa ditinggalkan supaya kita lebih cepat dan dapat jamaah. Yang termasuk sunnah wudhu, yang pertama membaca basmalah sebelum berwudhu. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Sebelum berwudhu kita disunnahkan untuk membersihkan lebih dahulu tangan kita sampai pergelangan, yang sangat mungkin karena kita memegang benda dan mungkin benda itu ada najis. Lebih baik kita bersihkan lebih dahulu sebelum kita wudhu. Yang ketiga, berkumur, istinsyaq atau memasukkan air ke dalam hidung. Kalau berkumur kan lewat mulut, istinsyaq itu hidung. Kemudian bersiwak. Yang keempat, membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki. Di sela-sela ini supaya air lebih merata masuk, sehingga kita tidak ragu apakah semua anggota badan yang harus kita basuh ini terkena air. Yang kelima, meresapkan air ke jenggot. Bagi yang punya jenggot dan jenggotnya tebal, usahakan air bisa meresap ke dalam. 6. Membasuh kedua telinga. Ini termasuk sunnah. Yang ketujuh, mendahulukan anggota yang kanan. Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada anggota yang kiri. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri, dan seterusnya. Yang kedelapan, membaca doa setelah wudhu. Hafal ya doanya.
Itu sekilas tentang tata cara berwudu. Kemudian yang kedua, tata cara atau ketentuan tayamum. Apa sih tayamum itu? Tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Tayamum berfungsi sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi wajib. Jadi sifatnya hanya pengganti. Kalau tidak terpaksa, tidak memenuhi syarat, yang tidak boleh tayamum. Selama masih bisa wudu, ya harus berwudu. Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu tayamum? Atau sebab-sebab diperbolehkannya tayamum? Yang pertama, karena sakit. Orang yang sakit dan apabila terkena air, maka penyakitnya akan bertambah parah. Maka boleh tidak wudu, diganti dengan tayamum. Orang yang sakit panas, kalau kena air berbahaya, maka boleh melakukan tayamum. Yang kedua, dalam perjalanan musafir yang sulit untuk mendapatkan air, umpama kita di pesawat, ya, boleh tayamum. Atau kita di dalam bis sehingga tidak memungkinkan turun untuk sholat, ya, sementara kita harus sholat, maka bisa dilakukan tayamum. Yang ketiga, tidak ada air, tapi syaratnya harus mencari dulu, usaha dulu. Yang keempat, ada air tapi tidak terjangkau, ya. Ada air tetapi di tempat yang jalan untuk ke sana itu sangat berbahaya, membahayakan kita. Boleh kita tayamum. Yang kelima, air tidak cukup. Ada air tapi hanya sedikit, hanya cukup untuk minum, maka lebih baik air itu digunakan untuk minum dan bersuci dengan cara tayamum. Yang keenam, suhu sangat dingin. Boleh, itu yang menjadi sebab orang boleh melakukan tayamum. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkannya kita tayamum. Yang pertama, syarat sahnya tayamum ini kalau sudah masuk waktu sholat. Ini bedanya. Kalau wudu boleh kapan saja. Kita wudu jam 10 nanti untuk sholat duhur boleh. Itu kalau wudu. Tapi kalau tayamum syaratnya sudah harus masuk waktu sholat. Mau untuk sholat duhur, ya sudah masuk waktu sholat duhur baru boleh tayamum. Kalau tayamumnya jam 10 atau jam 11, maka tidak boleh. Ya. Karena tayamum hanya bisa dipakai hanya untuk satu kali fardu. Yang kedua, sudah berusaha mencari air namun tidak menemukannya. Jadi ada kelangkaan air, mama cari dulu. Kalau memang sudah tidak ada, nah baru boleh tayamum. Yang ketiga, berhalangan menggunakan air. Kenapa? Ya, diantaranya karena sakit. Yang keempat,
syarat tayamum harus menggunakan debu yang suci. Karena tayamum kan bersuci dengan debu. Debu yang kita gunakan untuk tayamum juga harus suci. Maka jangan mengambil debu sembarangan. Maka ambillah debu yang kira-kira di tempat yang suci. Itu syarat-syaratnya. Kemudian rukun tayamum. Ketika kita tayamum, kita harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama harus niat. Sudah hafal niatnya, anak-anak? Ya. Nawaitut tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Nawaitut tayammuma listibahatis shalat lillahi ta'ala. Yang kedua, menyapu atau mengusap muka dengan debu. Niatnya sama, niatnya disertakan, dibarengkan dengan ketika pertama mengusap muka. Yang ketiga, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang keempat, tertib atau urut. Muka dulu baru tangan. Kemudian sunnah-sunnahnya tayamum. Yang pertama membaca basmalah sebelum kita tayamum. Yang kedua meniup debu dari telapak tangan sehingga debu yang menempel di tangan menjadi tipis. Tidak harus tebal nanti seperti orang pupuran. Ya. Yang penting ada bekasnya. Jadi yang debu yang masih ada kita tiup supaya hilang, supaya tidak masuk mata. Tiga, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, sama dengan wudhu. Yang kita usap dulu, kita sapu dulu dengan debu adalah tangan kanan, tangan kiri. Kemudian yang keempat, membaca doa. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Kalau yang membatalkan wudhu, ini dulu sudah kita bahas, ya, adalah hal-hal yang menyebabkan orang kena hadas, itu sama. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama melihat air sebelum sholat. Bagi yang tayamumnya karena tidak ada air. Umpama ketika kita akan sholat sudah masuk waktu zuhur, tidak ada air sama sekali, lalu kita tayamum. Namun ketika menunggu mau sholat dan belum sholat tiba-tiba ada air, melihat air, maka otomatis tayamumnya batal. Kecuali yang bertayamum karena sakit. Karena sakit memang tidak boleh kena air. Ya, meskipun ada air tetap tidak boleh. Yang kedua, yang membatalkan tayamum adalah semua hal yang membatalkan wudhu. Masih ingat? Yang membatalkan wudhu diantaranya keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, dari jalan depan dan jalan belakang, dari kemaluan dan dari anus. Itu yang. Kemudian yang membatalkan wudhu adalah tidur. Ya, meskipun ada tidur dalam posisi tertentu tidak membatalkan wudhu.
Kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan tanpa tutup. Kemudian yang membatalkan wudhu lagi adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Sama, kalau kita tayamum juga tidak boleh menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, itu akan